Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube IAKI TV. Masih bersama saya, Alizai Bintani, di konten Ruang Dimensi yang kedua. Nah, sebelum itu aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Pokoknya kalian jangan lupa harus selalu jaga jarak, pakai masker kalau kemana-mana, dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Anyway, di ruang dimensi kali ini kita itu kedatangan dua bintang tamu yang super duper hebat-hebat banget nih. Penasaran gak sih kalian siapa bintang tamu kita kali ini? Penasaran dong, harus penasaran karena bintang tamu kita kali ini tuh bener-bener hebat dan berbakat banget. Tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja ya panggilkan kedua bintang tamu kita. Itu ada Teh Nur Rahma Padia dan Kang Muhammad Yusuf Kurniawan. Halo. Nih teman-teman, kan ada pepatah nih yang bilang ya, kalau tak kenal kata sayang, jadi nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan lebih lanjut sama narasumber kita kali ini. Nah mungkin pertama-tama bisa Teh Amha dulu ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Teteh, mangga. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku Nurahma Fadiyah. Nah, aku biasa dipanggilnya Amha. Aku dari sekarang menetap di Depok. Sebelumnya aku di Bandung sih. Aku lulusan Politeknik Negeri Bandung, baru lulus tahun lalu. Terus untuk pekerjaan aku sekarang, aku sebagai videografer dan editor juga fotografer. Cuma aku lebih fokus ke videografer sama editor. Pekerjaan ini udah aku lakuin sejak aku kuliah, awal kuliah, dan aku lakuin ini sampai sekarang. Terus di tahun 2020 setelah aku lulus dari 2019 di Politeknik Negeri Bandung, aku sebagai freelance video editor di Yusni Mustafa. Kalau teman-teman tahu bisa cek Instagramnya Yusni Mustafa, itu videografer juga cewek. Nah, aku freelance video editor di dia. Terus aku juga editor vlognya Kak Mega Iskanti. Terus habis itu aku juga videografer di salah satu production house wedding dan prewed di Bercerita Kita, sama owner dari foto graduation dan foto makanan foodphotography.pm ini, sama handle co-founder dari Tell Your Brand. Kayak gitu. Ini portfolio aku. Ini untuk fotografi, ada food, graduation, couple, sama event. Ini yang beberapa aku handle. Terus ada videografi. Di sini ada video dari wedding. Terus ada bagian kategori food. Terus ada yang event. Aku pernah handle Emina, makeover, kayak gitu. Terus untuk video editor, kalau ini yang videografi itu aku yang shoot sendiri dan aku yang edit sendiri. Tapi kalau yang ini video editor, aku handle ngeditnya. Ini bagian fashion, aku pernah handle HL, ini brand HL, terus brandnya Zaskia Sungkar, terus ada juga CKL, terus Cerita Nara, dan beberapa brand lainnya, kayak gitu. Terus kalau untuk bidang advertising, aku kemarin handle Ice Cream Campina, editingnya, dan kalau vlog, Kak Mega Iskanti ini. Itu untuk background aku, sepertinya sekian sih dari aku, biar pada kenal dulu aja. Ya, wah, ini makasih Teh Amha. Jujur lihat lihat CV-nya udah wow, kayak banyak bener-bener banyak banget experience yang udah dilakuin sama Teh Amha ini. Mungkin kita langsung ya ke perkenalan Kang Yusuf. Makasih Teh Amha sebelumnya. Mangga Kang Yusuf untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Yusuf Kurniawan. Saya biasa dipanggil Yusuf. Saya asal dari Lampung. Di samping itu, saya juga menyempatkan untuk berbagi atau sharing tentang mengedukasi yang lainnya, masyarakat atau pengguna media sosial di akun Al
@kaf_. Nah, di sana tuh saya membuat postingan-postingan tentang ekonomi Islam, di mana yang saya dapatkan di perkuliahan itu. Dan saya posting di sana itu dengan beberapa teman saya. Mungkin untuk perkenalan cukup itu saja. Wah, terima kasih banyak Kang Yusuf. Nih, Kang Yusuf juga nggak keren ya, karena di usia yang muda kasih edukasi buat kita semua. Jadi luar biasa sekali sih, benar-benar saya juga excited banget dengan bintang tamu kita pada kali ini. Nah, tadi setelah kita kenalan nih sama bintang tamu kita, Teh Amha dan Kang Yusuf kan mereka tuh benar-benar aktif di sosial media ya, dan bisa dibilang ya sudah bisa dibilang sebagai content creator. Nah, makanya aku tuh penasaran nih, aku mau nanya apa sih yang bikin kalian itu tertarik untuk mengupload karya-karya kalian di sosial media gitu. Jadi sebenarnya niatnya itu awalnya aku emang pengen nunjukin apa ya, karya. Jadi kalau punya karya, jadi aku sebenarnya nerapin ke anak-anak aku di himpunan ketika aku di Polban. Jadi aku bilang ke mereka, "Kalau kalian punya karya, di-share." Karena, kita tahu ketika kita share karya, pasti ada orang yang membutuhkan, entah membutuhkan kita dalam bidang jasanya atau membutuhkan inspirasi atas karya kita. Kalau untuk itu awalnya itu Teteh ngupload di sosial media tuh karena emang kemauan diri sendiri atau gimana Teh? Kalau waktu itu aku awal-awal rajin itu karena emang dari diri aku sendiri sih. Jadi awalnya aku posting video satu ke Instagram, awalnya cuma iseng kayak gitu, dan emang orang-orang tuh belum tahu kalau aku tuh bisa ngedit dan bisa shoot video. Cuma pas aku posting ternyata respon dari mereka itu, bagus dan pada bilang, "Ih keren," kayak gitu-gitu. Nah, karena respon-respon positif dari mereka itu yang membuat aku jadi menggebu-gebu lagi kayak, "Aduh aku pengen lagi nih berkonten," kayak gitu, "aku mau posting lagi nih." Jadi akhirnya aku posting lagi dan akhirnya jadi konsisten waktu itu. Oke, mungkin langsung aja ya untuk pertanyaan tadi dijawab oleh Kang Yusuf. Saya ingat lagi, ini kembali lagi kepada hukum input sama dengan output gitu, dimana apa yang keluar dari kita itu nggak jauh beda sama yang telah masuk ke kita. Apa-apa saja ilmu yang sekiranya bisa saya bagi ke teman-teman untuk dimanfaatkan di kehidupannya gitu. Langsung mungkin sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di sini aku mau nanya nih, ada nggak sih perbedaan ketika sebelum menggunakan sosial media dan sesudah menggunakan media sosial? Awalnya saya sebelum menggunakan sosial media hidupnya enak-enak aja gitu. Terus ya setelah menggunakan sosial media, saya juga ngerasain ada dampak positifnya gitu. Saya bisa dapat informasi gitu, dapat ilmu, dapat motivasi di sana kan, dan juga saya bisa nge-share gitu. Jadi saya rasa dampaknya baik untuk saya. Oke, kita lanjut ke Teh Amha. Dulu anaknya pendiam banget di sekolah, jadi emang bener-bener nggak ada yang kenal sama aku. Mungkin cuma anak kelas aja yang tahu kayak gitu. Itu pas aku SMP. Nah, semenjak aku pindah ke Semarang dan aku udah mulai kenal sama Instagram kayak gitu, aku mulai sering posting, apalagi pas aku SMA, aku mulai sering posting di Instagram. Dampaknya buat aku waktu itu orang-orang mulai kenal sama aku karena aku emang suka banget, mulai dari SMA posting tentang video-video lucu kayak gitu kan yang aku shoot sendiri dari HP. Dampak positifnya itu membuka koneksi sih, apalagi kalau kita sering posting hal-hal yang positif kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan tadi itu adalah penutup dari sesi pertama Ruang Dimensi kita kali ini. Tapi jangan sedih teman-teman, karena bakal
ada part 2 dan part 3-nya. Pokoknya ditunggu aja, stay tune terus di YouTube channel IAKI TV. Ya mungkin sekian Ruang Dimensi part 1 kali ini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan juga di share ke seluruh teman-teman kalian. Oke, see you di part 2 teman-teman. Bye-bye. Jadi posting itu nggak cuma satu di bidang aja. Jadi kalau bisa di beberapa bidang karena bisa bermanfaat. Kalau bisa juga masukin kayak tips-tips. Coba. Harimau. Yes, oke, mantap. Kang Yusuf kalah cepat nih. Kurang. Untuk komentar negatif, Karena sebagai konten kreator itu kita membuat konten yang menarik. Dan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Aku tuh orang-orang yang aku kenal kayak gitu. Jadi ada sih yang aku nggak kenal tapi mereka follow karena tertarik sama karya aku. Sisi positifnya aku untuk evaluasi diri tapi jangan terlalu dimasukin ke hati kayak gitu.